Al-Majalis An-Nabawiyah hari pertama. Pembahasan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk malam pertama ini kita ambil dari silsilah kita Syekhu Masyayikhina Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habashi Maulid Simtud Durar yang masyhur. Fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib. Ketika telah dekat waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada yang berpendapat ba'dal fajr. Ada yang berpendapat malam. Kalau kitab Al-Ibriz Sayyidi Abdul Aziz Al-Qutub Al-Ghawth Al-Dabbagh radhiyallahu anhu berpendapat malam sebelum fajar, waktu mustajabud doa. Yang berpendapat malam, saya baca nasnya, wa sa'altuhu radhiyallahu anhu, ini halaman 172, karangan Sayyidi Ahmad Ibn Al-Mubarak. Kalau kitab saya halaman 172. Saya bertanya kepada guru saya Sayyidi Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, hal wulida sallallahu alaihi wasallam laylan kama dhahaba ilaihi ta'ifatun wastadallu bihadithi Uthman bin Abil As an ummihi Fatimah binti Abdullah al-Thaqafiyah annaha qalat. Sebagian kelompok yang berpendapat lahirnya malam bersandarkan kepada hadis ini. Sayyidatuna Fatimah binti Abdullah al-Thaqafiyah, beliau berkata, syahidtu wiladatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitul baita hina wudi'a qad imtala'a nura. Aku melihat rumah ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipenuhi cahaya. Wa ra'aitun nujuma tadnu. Ini makanya mereka mengambil pendapat malam. Sebab an-nujum, bintang-bintang adanya di waktu malam. Aku melihat bintang-bintang mendekat hatta dhanantu annaha sataqa'u alayya, rawahul Baihaqi wa Ibnu Sakan, sehingga aku menyangka bintang-bintang itu akan jatuh menimpaku. Wan nujumu la takunu illa laila, kata Sayyidi Ahmad Ibn Al-Mubarak, bintang itu tidak akan ada kecuali malam hari. Awulida, jadi beliau bertanya kepada gurunya, yang betul yang mana ini? Lahirnya Nabi ba'dal fajr atau malam? Awulida sallallahu alaihi wasallam naharan, atau pendapat lain itu, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir siang hari. Wa sahhahuhu wastadallu lahu bi hadits Muslim wa ghairihi, lakin ba'dal fajr kama fi hadits wa in kana dha'ifan لأن الضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب. وأجابوا عن الحديث السابق بأن النجوم تظهر بعد الفجر
fala yadullul hadits as-sabiq ala wiladatihi qabla al-fajr laila. Jadi memang khilaf, ada yang bilang ba'da al-fajr, ada yang bilang malam. Yang diambil oleh Sayyidina Maulana Al-Qutb Al-Ghawth Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu ta'ala anhu adalah malam. Qala radhiyallahu anhu, ini jawabannya. Wa amaddani bi asrari dzatihi al-karimah alladhi fil waqi' wa nafs al-amr innahu alaihi salatu wassalam wulida fi akhir al-lail qabla al-fajr bi muddah. Yang asli nyatanya, jadi macam-macam kan pendapat waktu, tapi yang seaslinya kan sekali, nggak mungkin kan orang lahir 2-3 kali, kan 1 kali. Yang asli, yang betul-betul terjadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di akhir malam sebelum fajar beberapa waktu. Beberapa waktu ini yang tidak jelas, tapi yang jelas akhirul lail. Dan kalau kita lihat di banyak tempat di Indonesia, di luar Indonesia, sekarang kan banyak itu yang mengamalkan membaca maulid sebelum subuh. Saya pribadi taklid kepada pendapat Sayyidina Maulana Al-Qutb Al-Ghawth Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Jadi yang saya ikuti, Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida fi akhiril lail. A'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Langit-langit dan bumi serta apapun yang berada di situ mengumandangkan sambutan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tafij. Curahan hujan kedermawanan Tuhan turun dengan lebat ke seluruh penduduk alam wujud, baik di alam dunia, baik di alamul malaikah, baik di alam hewan, tumbuh-tumbuhan, apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan rata memperoleh bagian daripada hujan-hujan rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menengok pendapat Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dari kitab beliau yang ketika muncul dulu itu sangat heboh karena isinya luar biasa sekali. Nama kitabnya Dzakhairul Muhammadiyah. Kalau punya saya halaman 40. Judul pembahasan Lailatul Maulid wa Lailatul Qadar. Ukhtulifa fi waqti miladihi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz al-Qastallani was-sahih anna wiladatahu alaihi salam kanat naharan. Ulama berselisih tentang waktu kelahiran Nabi. Kalau menurut Al-Hafidz Al-Qastallani lahirnya siang, wa qila lailan. Ini yang saya mau masuk ke pembahasan malam. Ada yang berpendapat malam. Fa in qulta idza qulna bi annahu alaihi salatu wassalamu wulida lailan
fa ayyuhuma afdal, Lailatul Qadar atau Lailatu Maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti pendapat bahwa Rasul lahir malam hari, maka mana yang lebih utama? Malam Lailatul Qadar atau malam Maulid? Ujiba bi anna lailata maulidihi alaihi salam afdalu min lailatil qadar. Ini garis bawahi penting ini. Jadi Sayyid Muhammad sendiri berpendapat bila yang benar lahirnya Nabi malam hari, maka Lailatul Maulid, malam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih agung, lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Di kitab ini diterangkan bahwa malam Maulid lebih afdal dari malam Lailatul Qadar dari 3 segi. Pertama, malam Maulid Nabi adalah malam munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam Lailatul Qadar diberikan, dihadiahkan Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Arabnya, anna Lailatul Maulid Lailatu zuhurihi sallallahu alaihi wasallam wa Lailatul Qadar mu'tatun lahu. Itu segi yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena tidak terhitung banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Tetapi malam Maulid menjadi mulia sebab yang muncul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu diperdebatkan lagi, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan kelompok malaikat seperti apapun banyaknya. Segi yang ketiga, Lailatul Qadar menjadi mulia atas umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Lailatul Maulid menjadi mulia dengan malam itu sairul mawjudat. Jadi kalau Lailatul Qadar tasyarrafa dengan Lailatul Qadar umat Nabi Muhammad. Kalau Maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyarrafa dengan Lailatul Maulid sairul mawjudat, semua wujud yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nukilan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Zakhairul Muhammadiyah 4041. Ada tambahan sedikit dari renungan saya. Lailatul Qadar itu doa diijabah pada malam itu. Tetapi terjadi dalam 1 tahun 1 kali. Adapun malam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa mustajab, menjadi dawam, menjadi langgeng, menjadi terus menerus, disebut sa'atul ijabah, disebut sa'atul jannah setiap sebelum waktu subuh, bibarakati waktu maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Wa alsinatul malaikati, dan lisan-lisan para malaikat, bitabsyiri lil alamina ta'ij, mengucapkan
dengan berteriak-teriak kabar gembira kepada seluruh alam. Wal qudratu kashafat khina'a hadzal mastur. Sesuatu yang dulu tertutup telah dibuka kerudungnya, dibuka tutupnya oleh takdir Allah. Liyabruza nuruhu kamilan fi alamidz zuhur, agar muncul nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna di alam nyata. Nuran faqa kulla nur, cahaya yang melebihi seluruh cahaya. Ini menunjukkan bahwa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mawjud, sudah ada. Sebab liyabruza nuruhu kamilan fi alamidz zuhur. Nur Muhammad ini ketika menjadi satu dengan zatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dilihat dengan mata insani, dengan pandangan manusia. Kalau dulu sebelum muncul di alam basyariyah, di alam dunia, sebelum ada maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alamul insani, Nur Muhammad ini sudah mawjud, tapi di alam sana, di alamul malakut. Sehingga yang melihat Nur Muhammad adalah ahlul malakut, penduduk alam malakut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya bangsa insan, anak turun Nabi Adam ini bisa melihat Nur Muhammad, sehingga nur tadi disatukan dengan jasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud Habib Ali, liyabruza nuruhu kamilan fi alamidz zuhur. Repot kalau Nur Muhammad tidak muncul di alam kita, yang bisa melihat hanya ahlus safa. Butuh proses perjalanan batin yang panjang untuk melihat Nur Muhammad di alamul malakut. Andai, ini saya berandai-andai, andai Nur Muhammad tidak dizahirkan di jasad beliau, di zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau malaikat memang bisa melihat, bahkan belajar dari Nur Muhammad. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Ketika Nur Muhammad ini diibrazkan, dimunculkan, setelah disatukan dengan jasad, tidak ada urusan sofa lagi. Bahkan kafir pun bisa melihat zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kalau kafir ra'au yatima Abi Talib, al-kuffar ra'au yatima Abi Talib, tidak melihat Muhammadur Rasulullah. Itu ada pembahasannya nanti. Tapi mereka bisa, asal tidak buta ya, bisa melihat jasadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu min sa'ati rahmatillah azza wajal, dan banyak hikmah-hikmah terjadi di situ. Di antaranya al-kafir Abu Lahab, dia hanya bisa melihat jasadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bisa melihat yatimu Abi Talib. Tapi karena surra, bahagia hatinya, bimaulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi keajaiban takhfif di dalam api neraka. Terjadi keajaiban takdir,
Ada air bisa muncul di tengah-tengah api. Itu di tengah-tengah neraka kan kejadiannya itu. Ada babnya sendiri itu. Insyaallah dibahas di bab yang tersendiri urusan idza kana hadza kafiran ja'a damhu ila akhirih. Wa anfadzal haqqu hukmah. Dan Allah, al-haq Allah subhanahu wa ta'ala telah melaksanakan hukumnya. Ala man atamma Allah alaihi ni'mah, terhadap seseorang yang kenikmatan disempurnakan Allah baginya, min khawasil ummah, dari umat-umat yang khusus, yahdura inda wad'ihi ummah, agar ikut hadir ketika maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh ibunya, ta'nisan li janabihal mas'ud, untuk membahagiakan ibu beliau, membahagiakan hati Sayyidatuna Aminah, wa musyarakatan laha fi hadha simatil mamdud, dan untuk menemani beliau menikmati as-simat, hidangan yang dihidangkan, yakni hidangan maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab maulid Nabi ini sesuatu yang terjadinya hanya satu kali seumur-umur dunia. Nabiun akan muncul, terlahir berkali-kali. Rasulun, seorang rasul akan muncul, terlahir berkali-kali. Tapi Sayyidul Rasul, Sayyidul Anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali lahirnya. Ini peristiwa seumur jagat, tidak akan terulang. Ya waktu itu saja. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan tidak akan ada lagi maulid yang seperti ini. Tidak akan ada lagi bayi yang lahirnya seperti beliau. Tidak akan ada lagi bayi yang lahirnya seheboh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah satu persatu semampu saya akan kita bahas di majalis An-Nabawiyah, dengan tujuan agar hati kita lebih mencintai beliau. Sebab hati untuk cinta butuh pikiran akal. Akal berpikir butuh ilmu, butuh pembahasan. Sehingga semakin luas pembahasan, semakin luas pemahaman tentang hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan semakin bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bertambah satu ilmu tentang Nabi, akan bertambah satu darajah mahabbah, naik setingkat cinta ini. Tambah ilmu lagi, tambah ma'rifat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik lagi ini kecintaan. Dan ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada habisnya. Pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada habisnya. Maka siapa-siapa yang hobi mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Nabi, cintanya kepada Nabi tidak akan ada habis-habisnya. Ambil satu contoh.
mimpi tentang Nabi. Jumlah umat Nabi ada berapa? Mulai awalul ummah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pasti selain bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat-riwayat batiniyah tentang mimpi beliau yang berkenaan dengan Nabi. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Ashabul Kiram, mereka bertemu Nabi bukan hanya di alam jasad. Naam, ketika mereka bertemu dengan Nabi itu lebih utama dari mereka bermimpi Nabi. Tapi ada riwayat mimpi ashabu Rasulullah. Habis zaman sahabat muncul mimpi orang-orang yang cinta Nabi dari kelompok tabi'in. Habis zaman tabi'in muncul mimpi berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman tabi'ut tabi'in. Habis ini masa tabi'it tabi'in terus sampai zamanuna. Dan bila Anda baca mimpi para pecinta Nabi, baik dari awam, dari ulama, apalagi dari aulia, beda-beda dan aneh-aneh, gharib, ajib. Itu kalau kita telaah akan menambahkan mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari riwayat ahlul mara'i, orang-orang yang mimpi Nabi. Kalau Anda seseorang yang mempelajari tasawuf, yang percaya dengan ilmu thariqah, ada riwayat perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur fahwaniyah. Fahwaniyah kalau terjemah orang tua saya, melihat antara tidur dan tidak. Kalau Anda percaya dengan ilmu tasawuf, ada pertemuan Nabi dengan Ainul Ghalab, ini riwayatnya beda lagi. Sampai pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Yaghalah. Dan di situ akan ada yang diistilahkan oleh orang tua saya, hadis min tariqi ahlil batin. Memang tidak bisa dijadikan dasar agama, tapi sangat-sangat bisa untuk menambahkan mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minal muhibbin li sayyidil mursalin wa an yaj'alana wa auladana banatana wa ahbabana talamidana as-sadiqin wa man sami'a hadzal kalam minal muhibbin li sayyidil mursalin. Amin, Allahumma amin, bijahi sayyidina Muhammad Taha al-Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.